Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Putri Dewi. Saya di sini akan menganalisis artikel jurnal dan akan mempresentasikan dari kelas 644A27 dengan NIM 642000931. Yang pertama, identitas artikel atau jurnal. Satu, judulnya yaitu penerapan MSDM strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan organisasi demi menyongsong revolusi 4.0. Jenis jurnalnya yaitu jurnal ilmiah atau manajemen ekonomi dan akuntansi. Volume dan halamannya volume 3, nomor 1, halaman 221 sampai 233. Tahunnya pada tahun 2019. Penulisnya oleh Denok Sunarsi. ISN-nya adalah 26, 21, 53, dan 06. PISN-nya adalah 2541-5255. Ada doi-nya yaitu 10.31955 garis miring MEA titik volume 3 IS titik ISS 1 titik PP 221 strip 233. 1. Pendahuluan abstrak. Sebuah organisasi perusahaan yang tangguh dapat bertahan dalam segala bentuk tantangan perubahan dan tantangan zaman. Melalui penelitian ini, kami menerapkan MSDM untuk pengembangan kapasitas ketangguhan organisasi atau perusahaan melalui pengembangan kompetensi karyawan sehingga ketika dihadapkan pada suatu kondisi guncangan yang parah, organisasi mampu merespon dengan baik dengan meninjau 3 elemen penting, yaitu kemampuan kognitif, karakteristik pelaku, dan kondisi kontekstual. Latar belakangnya yaitu di era revolusi industri 4.0, sekarang ini perusahaan sering berlomba memberikan hasil yang terbaik buat konsumen mereka. Oleh karena itu, organisasi perlu mempertimbangkan strategi SDM mereka untuk meningkatkan keuntungan organisasi yang menyampaikan strategi bisnis di seluruh organisasi dan menyampaikan strategi bisnisnya di seluruh organisasi yang dapat mempengaruhi bisnis. Dalam jurnal ini, kami menjelaskan bagaimana organisasi dapat mengembangkan kapasitas ini, memungkinkan organisasi untuk lebih menyadari keuntungan yang mengubah peluang hadir yang dimainkan MSDM. Tujuan penelitian. Jurnal ini bertujuan agar organisasi dapat menghadapi perkembangan dalam revolusi 4.0 dan dapat meningkatkan MSDM demi tujuan organisasi yang ingin dicapai. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik, antara lain teknik observasi, diskusi kelompok terfokus, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui 3 proses analisis, yaitu pengkodean, penggabungan kode-kode yang muncul menjadi tema, verifikasi tema melalui teori, dan wawancara tindak lanjut. 2. Kajian teori, pengertian MSDM. Menurut Dessler dalam Zulkarnain W. dan Sofyan Y. tahun 2018, manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik yang terlibat dalam menjalankan aspek-aspek orang atau sumber daya manusia dari suatu posisi manajemen, termasuk perekrutan, penyaringan, pelatihan, pemberian, penghargaan, dan penilaian. Ruang lingkup MSDM, yaitu yang pertama Human Resource Planning, yang kedua Job Analysis, yang ketiga Recruitment dan Selection, yang keempat itu Orientation dan Induction, yang kelima yaitu Performance Appraisal, yang keenam itu Compensation Planning dan Remuneration, yang ketujuh yaitu Motivation, Welfare, Healthy, and Safety, yang terakhir yaitu Industrial Relation. Tujuan MSDM, yaitu ada tujuan sosial, organisasional, fungsional, dan individual.
Proses MDSM. Menurut Martoino pada tahun 2000 menyatakan bahwa proses MSDM sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, rekrutmen. Yang ketiga, proses seleksi. Yang keempat, orientasi. Yang kelima, penempatan. Yang keenam adalah pendidikan dan pelatihan. Yang ketujuh, pengembangan. Yang ke-8 penilaian kinerja, yang ke-9 proses kompensasi, yang ke-10 pemberian insentif sesuai jasa dalam organisasi, yang ke-11 hubungan kerja, yang terakhir yaitu penentuan akhir atau assessment. Peranan SDM. SDM memiliki peranan sebagai berikut, yaitu menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian, yang itu memonitor kemajuan teknik, perkembangan, dan serikat pekerja, melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penilaian kinerja karyawan, mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal, mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya, menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan kinerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job specification, job recruitment, dan job evaluation. Yang terakhir yaitu menetapkan penarikan seleksi dan penerapan karyawan berdasarkan asas the right man in the right place and the right man in the right job. 3. Pembahasan. Hasil penelitian. SDM dari berkontribusi untuk mengembangkan kapabilitas dengan berbagai cara. Misalnya, mempromosikan teknik pemecahan masalah, yang mengandalkan pengulangan yang sering berfungsi sebagai katalisator untuk ide-ide baru dan meningkatkan peluang kapasitas ketahanan dapat dikembangkan dan dikelola. Profesional SDM berkontribusi dalam pengaturan serta hubungan antar organisasi yang dapat membuka akses keterampilan sumber daya kompetensi berguna untuk analisis yang lebih baik dan keragaman yang lebih besar dalam respon perilaku terhadap kondisi yang tidak pasti. Kesimpulan, perubahan fitur yang tak terhindarkan dalam kehidupan jurnal ini adalah langkah untuk mengisi celah dalam pemahaman kita dan kemampuan kita untuk mengelola ketahanan. Sebuah kapasitas untuk ketahanan menyediakan dasar untuk membangun sufisiens keragaman menjadi repertoar strategis perusahaan untuk memungkinkan portofolio pilihan dan hasil dan pada saat yang sama untuk membantu sebuah perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.